kampus juga tidak akan kampus juga nggak akan lepas tangan. Ketika lulus mereka juga akan membuka kayak tes-tes kayak kemarin saya ada sedikit cerita dari Curug, dari PPI Curug itu kalau tahun 2008 lulus tahun 2018 kalau nggak salah itu mereka belum ada sistem Polbit, jadi semua masih reguler sama mandiri di Curug. Jadi tuh sebelum mereka wisuda, setelah UJT setelah UJT terakhir itu pihak kampus itu akan mengadakan kayak job fair gitu. Jadi pihak Angkasa Pura akan datang ke kampus, akan mengetes taruna-taruninya, membuka tes. Jadi mereka sebelum sebelum wisuda ada yang udah dapat pekerjaan karena pas apa namanya? Sebelum sebelum sidang atau apa itu namanya, dia udah menjalani tes-tesnya. Jadi berdampingan Bu, kayak menyusun tugas akhir, dia berdampingan dengan tes yang dibuat oleh Angkasa Pura. Begitu Ibu. Oh, oke. Berarti untuk yang non polbit pun tetap diarahkan ya nanti sama pihak kampus. Jadi bukan bukan serta-merta yang nanti dibiarkan seperti itu ya. Jadi tetap akan dirangkul sama pihak kampus seperti itu. Iya, Nah, selanjutnya nih kalau Mas Pandu dan Mas Fahmi ini polbit ya berarti ya. Alhamdulillah Polbit Ibu. Oke, alhamdulillah Polbit. Nah, ini juga yang saya penasaran. Kalau Polbit nih, artinya kan biaya studi dan biaya tempat tinggal kita nol kayak gitu. Nah, ini menyangkut-nyangkut Ya, biaya nih agak-agak ya, sensitif, tapi ini nggak penting apa-apa buat Ibu. orang-orang. Nah, kira-kira nih untuk biaya hidup, biaya makan itu rata-rata keluar berapa ya kita per bulannya? Jadi nanti biar sebagai orang tua bisa siap-siap kayak gitu. Sampai tamat. Izin Ibu, itu tuh sebenarnya untuk biaya itu setiap kampus itu akan berbeda-beda. Untuk nominalnya sebenarnya kita itu biaya bukan biaya pendidikan yang seperti Ibu jelaskan tadi, cuma biaya makan saja. Jadi itu setiap instansi itu beda-beda Ibu. Jadi kita juga nggak bisa menjawab sih, tapi saya kasih patokan untuk biasanya itu sekitar 10 10 lebih sih Bu. Tapi itu beda-beda sih Bu, ada yang di bawah 10, ada yang 10 lebihnya nggak terlalu banyak, ya sekitar 10 juta. Nggak, Oh, nggak akan lebih. 10 juta itu per bulan kita. Hah? Bukan nih Bu, bukan per bulan, per semester. Oh, per semester, Masya Allah. Saya kira 10, Oh 10 juta per bulan kita makan apa gitu kan. Oke, oke, oke. tidak. Oh, izin Bu, kalau kalau Bu dia bertanya per bulan itu cuma satu, 1 juta, yang nggak 1 juta sih, 2 jutaan lah, 2 jutaan ke bawah kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Pokok kalau diakumulasikan per semester tuh kira-kira 10 juta kayak gitu. Maksudnya kan masih masih normal kayak gitu ya. Normal sih Bu, Masih normal. Untuk biaya seragam seragam itu kita bayar lagi nggak ya kira-kira? seragam. Gini, kita tuh nanti tuh bayarnya begini Bu. Pertama itu biaya atribut, bayar biaya atribut sama perlengkapan lah, perlengkapan nada tukar. Ini saya mau menjelaskan dari awal pembayaran ya Bu. Dari awal itu ada pem- biaya nada tukar sama biaya perlengkapan itu dibayar di awal. Setelah itu semester 2 itu biaya biaya permakanan saja. Semester 3 itu ada biaya pergantian perlengkapan, itu beda lagi. Terus semester 4 itu biaya permakanannya lebih sedikit, karena di semester 4 5 itu kita
OJT, on job training. Jadi itu makan nggak ditampung kampus, ditanggung kampus. Jadi makan cuma berapa saja beberapa hari sebelum berangkat. Jadi itu biayanya lebih sedikit. Setelah itu semester 6 itu biaya wisuda sama biaya makan semester 6 gitu, Ibu. Oh, Untuk itu ya. ya, Ibu. Lanjut. Untuk biaya yang awal itu emang semua sih, Bu. Semua kayaknya semua instansi, bukan semua, iya kayak di Surabaya, Curug, terus di Matra Darat pun, Matra Laut pun juga sama. Itu di awal itu emang sedikit agak besar. Ya cukup besar lah, sekitar 20-an, nggak matok, tapi pasti setiap tahun itu berbeda-beda, setiap instansi itu juga berbeda-beda, sekitar segitu. Tapi itu udah mencakup permakanan juga dari semester 1 ke semester 2. Gitu, Ibu. Oke, oke, oke. Jadi istilahnya kalau mau kita rangkum, tetap terjangkau dan kita ingat Jerba Suki Mawabeo ya. Segalanya butuh butuh pengorbanan di situ. Oke, good, good, good. Saya baru baru paham nih ternyata ternyata seperti itu kayak gitu. Jadi thank you banget buat Mas Pandu dan Mas Fahmi. Nah sekarang nih tadi Dek Yuli katanya mau mau nanya kayak gitu. Monggo dipersilakan Dek Yuli mau mau bertanya apa dipersilakan. Iya, untuk dipersilakan Bu untuk di ini. Baik, terima kasih atas Kak Pandu dan Kak Fahmi yang udah ngasih pemaparan materi yang cukup jelas menurutku. Dan terima kasih Budia atas waktunya untuk saya bisa bertanya ke kakak-kakaknya. Di sini mohon izin Kak, saya mau bertanya dulu waktu kakaknya tes, skor SKD-nya itu berapa Kak? Terus pernah nemuin struggle yang menurut kakak-kakaknya tuh apa ya, kayak susah gitu dan mungkin tipsnya mengatasi struggle-nya tadi gimana? Terima kasih, Kak. Ya, izin Bu, untuk di Yuli kalau apa itu bisa dinyalakan kameranya ya kalau bertanya. Oke, saya akan jawab. Untuk karena saya tadi udah cerita ya Bu, saya persiapan SKD itu cuma 1 bulan, malah nggak ada 1 bulan, dan itu berdampingan dengan ujian sekolah. Jadi itu belajarnya itu eh, nggak bisa maksimal lah, karena harus belajar ujian sekolah, harus belajar SKD. Dan itu kan karena tadi saya kan beralih haluan dari pengennya di TNI harus ke sekolah kedinasan, itu haluan yang sangat besar. Kemarin tuh saya cuma dapat 347. Itu kalau bisa jangan ditiru ya, karena itu minim sekali. Makanya kenapa saya cari yang peluang besar, karena saya cuma dapat SKD seperti itu. Dan untuk struggle kemarin itu saya kesulitannya pas SKD ya, di pas SKD itu di eh, TKP. TKP itu karena itu penalarannya beda dengan angan-angan saya. Angan-angan saya tuh, saya sebelumnya mengerjakan tryout itu kepribadiannya itu lebih mencakup diri kita, kayak kita bekerja seperti ini harus bagaimana. Tapi ternyata itu masih pas pas SKD, ternyata pas SKD itu real SKD, pas tes SKD itu ternyata itu yang keluar di TKP itu masih mencakup di Pancasila. Pokoknya tahun kemarin itu real Pancasila sih. TWK-nya Pancasila, TKP-nya juga masih ada sedikit Pancasilanya. Jadi kayak kita bekerja bagaimana, terus menerapkan Pancasila keberapa, kita tanggapannya bagaimana gitu. Itu untuk TKP-nya. Terus kemarin itu kalau dari cerita teman saya ya, di teman saya itu kesulitannya itu di TWK. TWK-nya ya karena itu, karena merekanya belajarnya di undang-undang, kebanyakan undang-undang, menghafal undang-undang, dan ternyata itu yang keluar itu Pancasila. Dan di situ tuh katanya kemarin tuh tahun 2021 itu ada sedikit cerita tentang kemerdekaan juga.
Tapi di tahun 2022 itu kemerdekaan itu nggak sama sekali keluar, cuma beberapa aja, cuma satu nomor atau dua nomor gitu. Jadi mereka tuh difokuskan untuk ke Pancasila sih, nilai-nilai Pancasila. Itu sedikit cerita dari saya untuk saudara asuh saya Fahmi bisa melanjutkan. Baik, Ibu akan saya lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan Mbak Yuli, boleh on cam apabila ada yang ingin ditanyakan lagi ya, kayak gitu. Nah, kayak gini kan tahu nih kamunya. Oke, Mau ada satu lagi sih Bu yang ditanyakan. ya monggo. Tadi kan Kak Pandu bilangnya habis SKD itu baru nentuin gimana bisa daftarnya. Itu gimana Bu? Kayak mungkin tesnya dulu, habis itu baru nentuin sekolah kedinasannya, atau kita langsung ke sekolah kedinasannya, lalu ikut tesnya SKD itu nanti langsung menuju ke sekolah kedinasannya itu. Gimana? Oke, monggo Mas Fahmi. Mungkin maksud adik tadi ya, mungkin setelah SKD kita menentukan sekolahnya begitu. Iya. Di sini kakak akan sedikit menjelaskan. Sebenarnya di saat kita mendaftar di si Pencatar Debhub.go.id, di situ kita sudah memilih politeknik mana yang akan kita daftar. Di si Pencatar itu semua ada. Politeknik ada, IPDN ada, STAN ada, semua pendaftarannya melalui si Pencatar. Dan pendaftaran itu bersifat nasional. Jadi, ketika adik sudah memantapkan diri, ingin mendaftar di mana, semisal di IPDN, semisal di STAN, atau di mana, adik tidak dapat mengganggu-gugat apa yang telah adik pilih. Karena adik hanya mempunyai satu NIK. Dan NIK itu langsung dikontrol oleh pihak pusat. Jadi ketika adik mendaftar, semisal di Politeknik Penerbangan Jayapura, ya sudah, yang akan adik dapatkan nanti di Politeknik Penerbangan Jayapura. Bukan berarti kita selesai SKD baru kita bebas milih. Tidak. Kita pilih dulu sekolahnya, baru kita ujian. Makanya pilih sekolahnya juga ya terserah adik bagaimana mau pilih sekolah yang mana. Saya sukanya begini nih. Saya sukanya pelayaran nih, saya pilih pelayaran gitu. Saya sukanya penerbangan nih, Bang. Nah, nanti pilihnya penerbangan gitu. Jadi tidak ada kata untuk pindah. Tidak ada kata pindah setelah adik mendaftar di si Pencatar, tidak ada kata pindah. Jika pilih Politeknik Penerbangan Jayapura, ya Politeknik Penerbangan Jayapura. Bukan berarti selesai SKD, oh nilai saya tinggi nih, saya pindahlah ke apa, tidak bisa. Jadi semuanya sudah ditentukan, ada sistematis yang harus kita patuhi dan kita taati bersama. Gimana? Apakah cukup jelas? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak, penjelasannya. Oke, apakah dari Dek Yuli ada pertanyaan lagi? Pumpung nih, karena kita jarang-jarang banget sharing seperti ini dan kakak-kakaknya sudah meluangkan waktu banyak banget, sekitar hampir 2 jam ya hari ini, itu luar biasa seperti itu.
Oke deh, kalau boleh saya rangkum ya teman-teman, dari sharing kita hari ini, harusnya yang ikut banyak Kak hari ini, tapi mungkin mereka lagi sibuk dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon izin saya upload di YouTube saya dan saya sampaikan ke teman-teman. Siapa tahu mereka ada yang berminat untuk masuk di sekolah kedinasan seperti itu. Sebelumnya saya mau merangkum dulu dari awal wawancara kita tadi. Jadi teman-teman dalam menentukan pilihan sekolah kedinasan itu juga bisa memperhatikan peluangnya. Jadi kita realistis aja peluang yang kira-kira kita mampu itu yang mana sih? Jadi boleh kita punya patokan, tapi lebih baik kita fleksibel terhadap apa-apa yang bisa kita raih seperti itu. Untuk urusan jauh dekat, semua pekerjaan ada resiko jauh dekat. Nah, Nah, selanjutnya buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri masuk sekolah kedinasan, baiknya dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan dipersiapkan secara matang. Karena apa? Karena kalau kita tidak matang dari segi persiapan, itu juga mempengaruhi kepercayaan diri kita saat menjalankan tes. Tidak usah tergesa-gesa, yang penting continue dan juga rutin seperti itu. Yang saya pelajari dari kakak-kakak tadi yang luar biasa adalah public speaking-nya bagus sekali. Kakak-kakak menjelaskan dengan sangat rinci, sangat runtut, lugas, dan benar-benar bisa memahamkan kami yang belum tahu tentang sekolah kedinasan seperti itu. Dan juga kakak-kakak benar-benar membuka wawasan kami terhadap sekolah kedinasan. Terima kasih. Lalu selanjutnya banyak hal positif yang kita pelajari dari Kak Fahmi dan Kak Pandu tadi. Salah satunya eh, adalah kita siap sedia aja nanti bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Politeknik. Jadi kita tahu resiko. Kalau memang saya sudah masuk sini, jadi tidak ada kata ingin pindah, tidak ada kata-kata ingin rewel. Ya, rasa hati rewel mungkin masih ada, tapi kita tahu bahwasannya itu resiko dari pilihan kita seperti itu. Semoga nanti teman-teman yang ingin masuk di sekolah kedinasan bisa mengikuti jejak kakak-kakak di pola pembibitan tadi di Polbit. Nah, akhirnya nanti kita bisa melanjutkan pendidikan dengan nyaman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi saya juga baru tahu ternyata kalau di sekolah penerbangan itu uh, kebanyakan akan kerja dari maksudnya tuh di bagian bawah dalam artian dari sekolah-sekolah swasta dan lain sebagainya. Jadi tetap disarankan untuk ikut pemerintah saja kayak gitu. Nah, kiranya seperti itu Kak Fahmi dan Kak Pandu. Terima kasih sekali atas sesi sharing pada siang hari ini. Monggo kalau ada closing statement satu kalimat ataupun dua kalimat untuk adik-adik yang ingin masuk di sekolah kedinasan atau boleh diungkapkan motonya selama ini apa agar tetap apa ya jiwa-jiwa semangatnya itu tetap membara seperti itu, Kak. Monggo. Baik, mungkin kita akhiri dengan sebuah kata-kata, tetap semangat, ingat kamu memulai, maka kamu harus mengakhiri. Jadi tuntaskan apa yang telah kamu mulai. Mungkin sekian dari saya, tetap semangat, jangan lupa persiapkan semuanya dengan baik, dengan teratur, dan yang penting adalah konsisten. Baik, Mas Fahmi, terima kasih. Closing statement nih dari Mas Pandu, Ya, monggo. izin Bu kalau dari saya, selagi kita mampu dan selagi kita berusaha, tidak ada yang kata tidak mungkin. Seperti itu. Dan tetap fokus, jangan terlalu mikir kita untuk terlalu atas, pikirlah juga peluang juga. Jadi selagi kita juga mikir itu, Bu, mikir kemampuan kita mampunya di mana, cukup di situ aja. Sebenarnya nggak boleh sih, kita harus target yang tinggi. Bu Dia dulu juga sering bilang ke saya, target nggak boleh rendah.
tapi kita juga tetap memikirkan diri kita sendiri. Apakah kita mampu seperti itu, mikir kayak kita tinggi seperti itu, bisa tidak seperti itu, Bu. Oke, ya Allah, terima kasih sekali ya kakak-kakak. Closing statement Ya. yang luar biasa. Mungkin orang-orang saat mendengarkannya itu Allah biasa. Karena saya tahu perjalanan kalian dari awal. Jadi itu kata-kata yang memang benar-benar membuat kita tetap berjalan sampai detik ini seperti itu. Untuk Mas Fahmi, Pandu ini luar biasa Mas dulu waktu sekolah dan kamu pun pasti juga luar biasa seperti itu. Pandu ini, Masya Allah dulu waktu sekolah tuh soft banget ya anaknya tuh, perasa. Jadi dia ini ingin memperjuangkan apapun biar biar bisa membuktikan ke orang lain kayak gitu. Oke deh teman-teman, sesi sharingnya saya akhiri.